Bergerak, berbuat sesuatu, menjadi agen perubahan. Dari Nusa Tenggara Timur, duo Sri Kandi yang dekat dengan isu-isu perempuan, mengajarkan perempuan untuk melek politik, juga menyadarkan perempuan untuk berdaya. Sudah hadir Veronica Atta dan Rambu Atanau. Selamat malam Ibu Rambu, Ibu Veronica, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Beberapa bulan yang lalu Anda berdua mendapatkan award Indonesian Woman of Change dari pemerintah Amerika Serikat. Selamat untuk award untuk duo Sri Kandi dari NTT. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Saya ingin mau ke Ibu Rambu dulu. Ibu sudah 27 tahun menjadi aktivis perempuan. Spesifiknya Anda bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, terutama melindungi perempuan dari kekerasan. Apa saja aktivitas kegiatan Ibu yang paling utama selama 27 tahun ini? Baik, jadi aktivitas saya selama 27 tahun itu adalah pertama sekali saya berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa untuk bercerita bersama dengan sejumlah kaum perempuan yang ada di desa tentang kehidupan mereka, sesungguhnya apa yang terjadi. Dan dalam perjalanan saya membangun komunikasi dengan kaum perempuan yang ada di desa maupun yang ada di kota, ternyata sebahagian besar kaum perempuan mengalami tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, dan mereka sendiri tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang serius yang perlu segera ditanggulangi. Karena mereka merasa itu hal yang biasa. Iya, mereka merasa bahwa itu hal yang biasa. Ya. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh perempuan-perempuan di NTT? Iya, jadi banyak sekali bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan, terutama kekerasan fisik, kekerasan psikis, tetapi juga kekerasan ekonomi. Ya, seperti itu. Termasuk kekerasan seksual itu sendiri juga cukup tinggi di sana. Seperti itu. Dan memang angkanya lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain? Benar. Adakah yang spesifik khas yang menyebabkan itu, Ibu? Yang penyebab utamanya adalah karena Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini masih menganut budaya patriarkat. Ya, budaya itulah yang kemudian memperparah situasi dan kondisi kaum perempuan pada umumnya. Seperti itu. Termasuk juga salah satu pemicunya kalau kita sering dengar dengan mas kawin atau istilah di sana belis. Dan ini yang yang salah satu pemicu terbesar. Semakin banyaknya belis yang diberikan kepada keluarga perempuan, maka seringkali laki-laki, dalam hal ini suaminya, menganggap bahwa dia sudah beli. Karena itu apapun yang dia lakukan terhadap istrinya, terhadap perempuan, itu adalah menjadi hak mutlak bagi si laki-laki. Baik, saya ingin ke Ibu Veronica. Anda aktif memberikan pendidikan politik di masyarakat NTT. Apa kalau kita bicara proses dan upaya untuk memberdayakan perempuan, khususnya di bidang politik, apa yang Anda amati berbeda khusus di NTT, perempuan-perempuannya? Kalau terkait dengan hal-hal politik, ya, hak-hak politik perempuan, yang berbeda dengan NTT bahwa umumnya di NTT partisipasi perempuan dalam dunia politik itu masih sangat rendah. Kita lihat bahwa di dunia legislatif itu juga dominasinya adalah laki-laki, ya, politisi laki-laki. Sedangkan politisi perempuan itu sangat minim. Kalau kita lihat soal angka, presentasi di tingkat provinsi legislatifnya hanya 9%. Jadi 6 dari 65 legislator, ya, di tingkat provinsi. Sehingga ketika perempuan terlibat di dalam dunia politik itu dilihat bahwa ini perempuan yang seperti apa, yang sesungguhnya urusan-urusan domestik. Namun mengapa harus sulitkah meyakinkan perempuan-perempuan di NTT untuk aktif berpolitik? Kesulitan-kesulitannya adalah bagaimana, yang pertama, kultur yang sangat kuat, budaya patriarki yang sangat kuat, ini menghambat langkah-langkah perempuan. Namun demikian bahwa budaya yang sangat kuat ini memang harus diterobos dan harus tetap semangat, perempuan harus tetap maju, tak pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang memang sulit, yang luar biasa. Ya. Apa misalnya yang Anda lakukan dengan teman-teman? Anda ketua LBH Justisia, jadi juga terlibat aktif sebagai di bidang penegakan, membantu orang-orang yang ingin memperoleh akses terhadap keadilan dan akses terhadap hukum. Apa saja misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena LBH
kebanyakan yang kami lakukan adalah membela hak-hak perempuan yang mengalami korban, yang menjadi korban kekerasan itu sampai di tingkat pengadilan. Namun kegiatan yang lain adalah melakukan pendidikan politik kepada perempuan-perempuan di desa. Jadi ketika kita omong politik tidak hanya pada aras legislatif atau eksekutif, tapi perempuan-perempuan di desa perlu diberdayakan untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Misalnya bagaimana soal perempuan di kepala desa atau perempuan kepala keluarga yang harus berani bisa mengambil keputusan ketika suaminya meninggal atau suaminya pergi merantau. Ini tapi ada satu lagi pemirsa, sekumpulan anak muda yang juga punya cara unik. Mereka berbagi ilmu, bergerombol menjangkau wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Kita sambut geng motor imut dari Nusa Tenggara Timur. Yes, kasih tepuk tangan dong geng motor imut. Ada Noldi Terli Franklin. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Kakak Noldi. Silakan duduk. Ada sebutan Sabtu bermimpi, pertemuan rutin geng motor imut. Jadi sudah imut-imut suka mimpi. Apa tuh misalnya Sabtu bermimpi itu apa? Dipersembahkan oleh